Selamat siang pemirsa dan juga hadirin sekalian. Selamat datang kembali di Forum Transisi Energi dengan tema Strategi Transisi Energi Indonesia yang didukung oleh SKK Migas dan PT PLN Persero. Setelah tadi kita simak sesi diskusi sebelumnya yang sangat menarik dan juga penuh dengan insight-insight yang juga menarik. Di sesi selanjutnya kita juga akan mengupas tuntas seperti apa transisi energi Indonesia dengan tema mempercepat laju transisi hijau Indonesia. Dan yang pasti ini masih ada narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa. Kalau tadi kita sudah melihat dan juga berdiskusi terkait dengan tantangan dan juga seperti apa strateginya. Di sesi saat ini kita akan lebih khusus untuk mengupas tuntas dalam mempercepat laju transisi hijau di Indonesia terutama di tengah ketidakpastian global dan juga dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di sesi kali ini nanti akan ada sejumlah narasumber yang juga akan sudah hadir di Auditorium Menara Bank Mega hari ini. Dan yang pasti sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk para pendukung acara. Khususnya untuk SKK Migas dan juga PT PLN Persero yang tentunya acara hari ini tidak akan semeriah ini. Kalau tanpa dukungan dari SKK Migas dan juga PT PLN Persero. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk SKK Migas dan juga PT PLN Persero. Baiklah, tanpa berlama-lama sesi berikutnya dengan tema mempercepat laju transisi hijau Indonesia. Saya akan persilakan rekan saya, Safrina Nasution untuk memandu sesi diskusi. Safrina, dipersilakan. Sudah sampai kepada panel discussion sesi 2 pada kesempatan kali ini di Forum Transisi Energi yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu masih excited untuk mendengar diskusi kita pada session panel kedua ini. Dan pemirsa serta hadirin terhormat langsung saja tanpa membuang waktu kita akan memulai diskusi berikutnya. Kali ini temanya adalah mempercepat laju transisi hijau Indonesia dan izinkan saya langsung menyapa narasumber terhormat yang telah bergabung bersama kami di kesempatan kita siang ini. Sekretaris SKK Migas Ibu Shinta Damayanti. Ibu Shinta, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, terima kasih banyak waktunya, kita diskusinya sekitar 45 menit ke depan nanti ya Bu ya. Dan saya juga turut menyapa Bapak Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo. Pak Darmo, apa kabar Pak hari ini? Kabar baik, sehat, Alhamdulillah. Selamat sore pemirsa dari CNN. Alhamdulillah. Tadi Bapak bilang juga katanya kesibukannya lagi luar biasa ya, tapi tetap meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami ya Pak ya hari ini ya. Kalau yang ngundang CNBC, Mas Wahyu Daniel, mana berani kita melawan. Luar biasa tepuk tangan. Untuk CNBC Indonesia ya. Saya juga tetap menyapa CEO Pertamina New and Renewable Energy Bapak Danif Danusaputro. Thank you so much for joining us Pak Danif. Terima kasih Mbak, terima kasih atas undangannya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sibuk baik, sekali ya. juga. Alhamdulillah. Oke baik, kembali saya ingatkan juga bahwa kami akan membuka sesi tanya jawab pada akhir sesi diskusi panel discussion ini. Yang menyaksikan secara online dapat langsung menanyakan via chat Zoom dengan format pertanyaan nama, spasi pertanyaan, spasi narasumber yang ingin ditujukan. Namun juga saya ada sedikit tambahan bahwa nanti akan bergabung pula bersama kami melalui sesi virtual, melalui Zoom, anggota Dewan Energi Nasional dan Kadin Indonesia bidang SDM Bapak Satya Widyayuda yang akan bergabung bersama kami secara virtual. Baik, dan tanpa membuang waktu lagi mungkin saya akan langsung memulai diskusi kita pada siang hari ini. Saya akan lanjutkan pertanyaan pertama ke Ibu Shinta selaku Sekretaris SKK Migas. Tadi di sesi pertama kita sudah berbicara ya Bu ya dari segi pemerintah dan legislatif mengenai tantangan dan juga roadmap dari transisi hijau di Indonesia. Pandangan SKK Migas sendiri mengenai energi gas bumi sebagai jembatan menuju energi terbarukan dan konservasi energi tersendiri di Indonesia bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Ya tentunya tadi juga sudah disinggung ya pada talk show yang sebelumnya bahwa
memang energi fosil secara presentasi itu turun, tapi secara volumenya itu sebenarnya berkali lipat gitu. Jadi ujung-ujungnya kita tetap membutuhkan long term planning, membutuhkan roadmap dalam memastikan bahwa demand itu terpenuhi. Dan itu pula yang kalau kita menyebutnya bahwa kita berdampingan dengan dalam hal transisi energi ini untuk memastikan bahwa kebutuhan itu terpenuhi. Jadi kita sudah petakan demand sampai 2060 itu, dan kita juga sudah siapkan long term planningnya. Ya, yang mungkin sudah sangat familiar dengan di 2030 1 juta barrel dan 12 BCF gas, ada 12 BCF gasnya dalam planning itu. Dan dalam transisi ini pun kita juga melihat bahwa gas bumi itu sebagai komoditas strategis dan memiliki nilai yang sangat strategis. Jadi bukan saja sebagai sumber energi pengganti, karena kalau kita lihat gas itu walaupun fosil tapi cukup bersih, tapi kita juga bisa melihat bahwa si gas ini juga sebagai bahan baku. Jadi untuk industri, jadi seperti pupuk dan lain-lain. Jadi kenapa itu kita juga masih membutuhkan penemuan produksi gas juga. Dan kemudian sebagai transisi energi tentunya, dan tentunya sebagai ekspor. Jadi SKK Migas itu dalam roadmap-nya mempertimbangkan juga produksi gas ini, memastikan bahwa terpenuhi demand, dan kita juga selalu membahas balance gas dan memastikan bahwa demand itu terpenuhi, sambil juga tentu memastikan bahwa kita dalam konsep transition energy. Itu tadi sekilas mengenai utilisasi gas di Indonesia ya, ada pandangan dari SKK Migas. Sebenarnya Ibu, sebesar apa potensi cadangan gas bumi di Indonesia dan bagaimana pula strategi percepatan komersialisasinya, khususnya proyek-proyek gas raksasa yang diberikan Indonesia itu Masela dan Indonesia Deepwater Development. Baik, jadi dalam hal pertumbuhan permintaan dalam negeri dari 2023 sampai 2035 itu 1,7%, dan kita sudah punya seperti yang sudah kita ketahui itu kita punya tangguh train 3 itu 700 MMCF per day di tahun 2023, kita punya abadi dan kita juga punya IDD. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Sugeng bahwa kita punya Andaman. Nah ini juga sebenarnya new concept, jadi play opener yang tentunya bisa segera dimonetisasi. Tapi kita tidak boleh lupa juga dengan pada saat kita bicara gas, kita juga bicara infrastructures, pemanfaatannya. Jadi industri-industrinya, karena gas itu memang kita harus tentukan siapa yang akan memakai. Nah ini kenapa kita sangat membutuhkan finalisasi, realisasi pipa Cisem dan Semangke. Karena kemudian kita bisa membalance kelebihan gas di Jawa Timur, kita bisa bawa untuk kekurangan gas di Jawa Barat atau bahkan di Sumatera. Nah saat ini Cisem Semangke itu hanya akan memberi solusi untuk di Jawa dan Sumatera. Sementara tadi Pak sudah disinggung juga di talk show sebelumnya bahwa kita masih punya 68 cekungan yang masih belum dieksplorasi, dan itu kebanyakan di Indonesia Timur dan kebanyakan adalah gas. Nah PR-nya adalah pada saat nanti dilakukan eksplorasi dan ketemu siapa pemanfaatnya, dan ketersambungannya itu sangat menjadi PR, tentunya bukan Kementerian ESDM saja, tentunya juga dengan kementerian-kementerian terkait lainnya untuk memastikan pemanfaatannya bisa tersalurkan. Kita masih punya potensi, tapi kita harus menyambungkan dari hulu sampai ke hilirnya. Baik Ibu Sintani, sepertinya menyambung saja apa yang sudah tadi diberikan paparan ya di sesi pertama tadi dari pemerintah dan juga legislatif mengenai target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 Ibu. Ekosistem seperti apa sebenarnya yang ingin diciptakan oleh SKK Migas menuju target net zero emission tersebut?
Jadi tentunya kembali dalam ekosistem ini kita butuh regulasi. Seperti yang tadi ini bukan yang ujuk-ujuk, bukan yang baru, ini kita perlahan-lahan berevolusi, tapi sekali lagi harus ada kesinergian dan totalitas bersama dan tentunya harus didukung dengan regulasi dan itu sudah mulai. Tapi memang masih belum selesai dan masih ada yang sedang berproses yang tentunya saat ini kita tunggu dan dalam regulasi-regulasi itu tentunya itu juga akan mendukung CCS, carbon capture dan carbon usage yang sangat membantu dalam NDC karena CCUS itu bisa berkontribusi cukup banyak dalam juta ton CO2-nya. Jadi regulasi-regulasi itu yang sedang kita tunggu dan tentunya dalam ekosistem yang kita miliki di industri migas, terutama di SKK Migas ya kita pengelolaan energi itu, jadi karbon itu digunakan, tidak di flare, kita juga punya zero flaring dan juga kita mensupport dalam penghijauan. Jadi kita setiap tahun ini kita penanaman pohon itu targetnya 1,65 juta pohon, tapi ternyata kita sudah melebihi target 1,7 juta dan di tahun depan kita menargetkan 2 juta. Jadi tentunya juga sejalan dengan Kementerian KLHK. Baik, sedikit tambahan saja sebelum saya beralih ke Pak Darmawan ya Pak. Tadi itu mengenai paparan mengenai SKK Migas dan juga capaian-capaian dan ekosistem yang berusaha dicapai oleh SKK Migas menuju net zero emission di Indonesia. Kita tahu sendiri Bu, harga komoditas energi nasional dan juga di global tengah melambung. Peluang dan tantangan seperti apa yang dihadapi hulu migas Indonesia di tengah melambungnya harga komoditas energi ini? Jadi peluang dan tantangan, saya mulai dengan peluang dulu, bahwa tentunya bahwa peluang itu kita mendapat investasi yang cukup besar dan target investasi yang kita targetkan itu adalah 179 miliar dan tambahan penerimaan sebesar 115 miliar US dollar yang tentunya bahwa kita juga punya beberapa tantangan. Kita pernah melakukan di IOG Convention survei di mana tantangan yang utama dari survei tersebut adalah kepastian hukum. Jadi regulasi-regulasi tentunya salah satunya adalah kepastian hukum SKK Migas itu sendiri. Kemudian sinergi hulu sampai hilir, seperti tadi saya sampaikan pada saat kita bicara gas, kita harus bicara sampai hilirnya. Karena kalau hilirnya belum jelas, gas itu tidak akan ngalir. Dan itu kita mesti pastikan ketersambungan dari hulur sampai ke hilirnya. Kemudian kita juga kita bicara tentang fiskal, stimulus fiskal dan tentunya bahwa energi fosil ini bukan lagi energi yang favorit dengan transisi energi ini, sehingga kita harus memberikan term condition yang cukup menarik karena kita berkompetisi dengan negara-negara sekitar kita. Kemudian sudah disinggung juga berkali-kali fasilitas non teknis yang one door stop policy, kemudian juga ada insentif eksplorasi dan beberapa hal lain seperti TKDN dan pengurangan pungutan. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita jawab dengan benefit yang kita peroleh adanya investasi dan penambahan pemasukan negara. Tidak hanya tantangan tapi juga peluang ya Bu ya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi sebelumnya. Saya akan beralih ke Pak Darmawan Prasojo. Pak Darmo, bagaimana komitmen PLN sendiri dalam mendukung transisi energi di tanah air sejauh ini? Terima kasih Mbak Safrina, para pemirsa sekalian, para hadirin. Bumi memanas. Dan kalau kita lihat kenapa, ya 1 kilogram daging yang kita konsumsi ada emisi gas rumah kaca, 1 liter bensin, 1 liter solar ada emisi gas rumah kaca, 1 kWh listrik ada emisi gas rumah kaca, 1 kilogram nasi pun ada emisi gas rumah kaca, metan. Nah, sedangkan di lain sisi kita harus mampu memastikan bahwa generasi masa mendatang punya masa depan yang lebih baik daripada generasi saat ini. Caranya bagaimana?
ya kita harus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan dalam hal ini PLN is fully committed exactly to do so. Kita punya komitmen penuh untuk menjalankan tugas, menjalankan transisi energi. Nah, kita menjalankan ini bukan hanya karena perjanjian internasional, bukan hanya karena kebijakan dalam bidang environment. Tapi why are we doing this? We doing this because we do really care. Jadi kita betul-betul peduli. Tepuk tangan dulu mungkin. Jadi doing this not only just because of the tujuannya tapi juga really care about this ya. Especially for the future generations Bapak. We do really care. Nah pasti pertanyaan selanjutnya adalah how we going to be able to walk the talk. Nih implementasinya seperti apa? Nah tentu saja kita harus berpikir secara komprehensif end to end. Di tahun lalu pada saat kita merancang RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional atau National Electricity Planning. Itu tahap pertama adalah kita berpikir bagaimana dalam perencanaan itu transisi energi pun sudah berjalan dengan baik. Maka pada saat perencanaan RUPTL kita menghapus 13 gigawatt PLTU batubara yang tadinya dalam perencanaan kita hapus sehingga kita mampu mengurangi, menghindari CO2 emission 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Apakah itu cukup? Belum cukup. Jadi ada 1,1 gigawatt bukan hanya dihapus tapi langsung digantikan dengan energi baru terbarukan dalam perencanaan. Itu pun sudah ada sekitar 150 juta ton. Kemudian ada 800 megawatt kita hapus dan digantikan dengan gas. Tadi Bu Sinta juga sudah melontarkan ini adalah mengurangi emisi separuhnya. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup juga. Ada pembangkit yang sudah punya kontrak, itu pun kita bernegosiasi dan bagaimana kontrak itu sudah dibatalkan. Jadi ada 1,4 gigawatt itu sudah kita batalkan dan itu sekitar 200 juta ton emisi CO2 bisa kita avoid. Apakah itu sudah cukup? Ternyata belum cukup lagi. Kita melontarkan suatu strategi transisi energi. Saat ini emisi gas rumah kaca dari sektor kelistrikan adalah 280 juta ton. Itu termasuk emisi dari PLN, termasuk emisi dari independent power producer. Nah kalau business as usual di tahun 2060 emisinya naik menjadi 1 miliar ton per tahun. Dan kita sudah melontarkan net zero emission program yang emisinya tadinya 60 juta ton, 1 miliar ton 2060, nanti di tahun 2060 akan menjadi zero ton. Jadi apakah itu sudah cukup? Nah, kita membangun lagi suatu RUPTL yang sangat agresif. Jadi pertama kalinya penambahan kapasitas pembangkit dari sekarang sampai 2030 itu 51,6%-nya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, artinya ada 20,9 gigawatt additional capacity pembangkit energi terbarukan akan dibangun selama sampai 2030. Apakah ini sudah cukup? Masih belum cukup juga. Bahwa kita ingin ada akselerasi dari transisi energi. Bagaimana caranya adalah kita membangun suatu strategi agar ada program pensiun dini pembangkit listrik batu bara, sehingga ada additional renewable energy yang daripada yang sudah direncanakan bisa masuk ke dalam ekosistem kami. Dan kami kembali selama 6 bulan ini mengambil leadership, international leadership agar program ini berjalan dengan baik. Gitu. Nah, apakah ada tantangan kan gitu? Apakah ada tantangan? Sekarang begini. 1 ton emisi gas rumah kaca di New York itu dampaknya sama dengan emisi gas rumah kaca 1 ton di Bantul itu sama, di Tokyo itu sama. Jadi dampaknya sama. Artinya apa? Perubahan iklim ini bukan permasalahannya Indonesia saja, bukan permasalahan di Jepang, Rusia, tapi ini adalah global problem. Nah untuk itu tidak mungkin kita menghadapi ini dalam suasana kesendirian. Ini sebagai catatan aja. Emisi gas rumah kaca per kapita di Amerika Serikat itu 15 ton per kapita per tahun.
emisi gas rumah kaca di Eropa itu adalah sekitar 11 sampai 12 ton per kapita per tahun. Emisi gas rumah kaca di Australia itu adalah 19 ton per kapita per tahun. Pertanyaannya, emisi gas rumah kaca per kapita per tahun di Indonesia berapa? Jawabannya adalah 3 ton per kapita per tahun. Jadi kita itu sebagai korban. Nah, tetapi apakah ini menyurutkan kita bahwa ini bukan lagi tugasnya Indonesia? Oh bukan, karena ini haruslah menjadi global effort. Nah untuk itu kita mengambil alih leadership of this transition energy into our own hand, karena ini harus dilakukan bersama-sama. Maka selama 6 bulan ini kami bernegosiasi dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Jepang, kami berkolaborasi juga dengan Cina, sehingga kemarin dalam G20 kita menandatangani namanya Just Energy Transition Program. Di situ kita mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan dari Indonesia sebagai presidensi G20, dan dalam hal ini we are able to marshal bagaimana melobi bahwa dalam menghadapi tantangan ini kita tidak bisa sendirian. Perlu adanya kolaborasi dari policy, kolaborasi teknologi, kolaborasi innovation, kolaborasi dari suatu investment dalam skala global. Nah, untuk itu kami juga berhasil mendapatkan dukungan dana 20 billion US dollars dalam hal itu. Nah, tentu saja kita harus mengakui di masa lalu kalau kita berbicara energi murah itu kotor. Contohnya apa? Kalau kita lihat Cina, di tahun 2001 itu energi mix-nya kalau nggak salah sekitar 46% dari batu bara. 2009 berapa? 86%. Kenapa? Karena dia mencari energi murah, bukan environmental sustainability. Tapi di saat bersamaan dengan adanya akses terhadap energi murah ini, mereka membangun suatu inovasi competitive advantage, yaitu mendominasi renewable energy product di masa depan. Kita berbicara solar panel, ya Cina. Kita berbicara baterai, ya dari Cina. Kita berbicara electric vehicle, ya dari Cina. Artinya apa? China treats climate change not only as an environmental problem, tapi China treating climate change as an opportunity to dominate the economy of the future of the global market. Jadi mereka melakukan ini sebagai opportunity untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendominasi ekonomi dunia. Nah, lagi-lagi energi murah kotor, kalau energi bersih mahal. Ini menjadi suatu dilema. Nah, tentu saja kita melihat bahwa humankind innovate. Kebudayaan manusia ini adalah berinovasi. Kita lihat ya, wind di tahun 2018 kita lelang sekitar 13 sen. 2019 sudah turun menjadi 11 sen. Kita lelang kemarin baru 1,5 bulan yang lalu turun menjadi 5,538 sen. Aplaus lagi untuk kita semuanya ini. Kita lagi berbicara solar. 2015 27 sen, 2017 turun 10 sen. Kita lelang terakhir sudah menjadi 4,2 sen. Nah, jadi apa dengan dilema ini? Kalau kita berbicara energi murah kotor, energi bersih mahal, kalau kita melakukan transisi energi kan kita berubah menjadi energi yang mahal. Ini akan membebani APBN, ada subsidi, ada kompensasi. Dan begitu kita berbicara membebani APBN, kita berbicara satu ruang dengan bagaimana mengatasi stunting, bagaimana program untuk pendidikan bagi keluarga miskin, bagaimana pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Dan ini menjadi tantangan, menjadi program transisi energi menjadi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, dengan adanya ini, humankind innovates. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa the price of renewable energy is diminishing day by day, week by week, month by month, year by year. Nah, untuk itu saya masih mempercayai bahwa dalam menghadapi transisi energi ini, dengan suasana kebersamaan global communities, dalam hal ini karena G20 leadership-nya ada di Indonesia, kita akan mampu mengakselerasi dari transisi energi ini. Dan inilah bagaimana kita harus mampu melihat kita tidak boleh berjuang sendirian, kita
kita harus berjuang dalam suatu komunitas. Dan ini komunitas dunia. Nah, untuk transisi energi sendiri, saat ini pangsa pasar listrik di Indonesia sekitar 280-300 terawatt hour. Di tahun 2060 itu sekitar 2000 terawatt hour. Perlu ada penambahan kapasitas sekitar 250 gigawatt. Dan itu berbasis pada energi baru terbarukan. Biayanya berapa? Kita harus ada gardu Indo, ada transmisi, ada smart grid dan lain-lain. Itu bisa mencapai 800 billion US dollars, sekitar 12.000 triliun. Nah, tentu saja dengan investasi seperti itu, dengan inovasi, lagi-lagi PLN is not going to be able to bear the burden alone. Bagaimana moving forward-nya ya? Lagi-lagi skema financing-nya ya Pak ya. Through collaboration. Nah, tentu saja dalam hal ini kami sendiri dari PLN juga melakukan internalnya seperti apa. Pertama kali kami juga melakukan reformasi dari organisasi kami, sehingga organisasi yang tadinya statis, yang backward looking menjadi organisasi yang dinamis, yang forward looking, berbasis teknologi, inovasi. Kami membangun core kompetensi baru, technical skill baru, sehingga organisasi kami juga lebih fit, relevan dengan tantangan di masa depan, yaitu energi hijau. Itu tidak bisa kita hindarkan. Kemudian kita juga misalnya di dalamnya kami sudah melakukan self-imposed cap and trade, carbon trade. Yang ini kami sehingga siap nanti begitu aturan mengenai pajak karbon, cap and tax itu diterapkan, kami pun sudah siap. Kami di dalam juga sudah melakukan inovasi, misalnya melakukan co-firing dengan biomass dan berhasil baik di ada 32 pembangkit kami. Kami membangun rantai pasoknya sehingga ini energi hijau berbasis pada kerakyatan yang juga menciptakan lapangan kerja. Kami membangun green energy product. Jadi kami ada renewable energy certificate, investasi yang berbasis pada green investment, kami membangun produk-produknya, kliennya seperti misalnya Amazon. Mereka membutuhkan 100% renewable energy dan itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena menu kami sangat lengkap. Kami ada menu 20,9 gigawatt additional capacity berbasis pada renewable energy yang sedang kami bangun saat ini. Bahkan tahun ini kami sudah bisa menurunkan 32 juta ton emisi gas rumah kaca dibanding dengan business as usual. Baik itu ada co-firing dengan pembangkit kami yang jauh lebih efektif efisien. Kemudian untuk gas kami menggunakan combined cycle, kami membangun energi baru terbarukan dan lain. Jadi kami sangat agresif sekali agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Kami mulai dari dalam. Kami juga sudah membangun namanya green financing. Ada green bond yang kemudian dalam hal ini kami punya akses kepada pendanaan yang sangat murah. Tentu saja ini harus repurposing bahwa pendanaan itu betul-betul untuk renewable energy. Nah, PLN memang harus berubah. Di masa lalu, tugas utama PLN adalah untuk menyediakan listrik. Tapi saat ini, tugas PLN sudah bergeser. Tugas kami adalah bagaimana we have to take care the environment. Apa itu listrik? Listrik adalah byproduct. Terima kasih. Listrik adalah byproduct PLN, tapi how to take care the environment adalah main tujuan utama dari PLN saat ini ya Pak. Jadi sangat komprehensif sekali mengenai komitmen dan capaian yang sudah dilakukan oleh PLN menuju transisi energi di Indonesia. Tapi sedikit tambahan saja sebelum saya beralih ke Pak Danif. Pak Darmo, untuk mencapai target tersebut untuk transisi energi tentunya membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Tidak hanya dari segi capaian tapi juga dari infrastrukturnya yang perlu dibuat. Nah, seperti apa sebenarnya skema pendanaan yang digunakan oleh PLN? Tadi Anda sedikit menyebut mengenai green financing. Apa pula upaya kolaborasi yang dibangun PLN untuk mencapai target-target dan tujuan inovasi menuju transisi energi tersebut? Kalau kita melihat memang dengan adanya transisi energi ini, landscape-nya berubah. Misalnya dulu fluktuasi hanya di demand saja. Tapi dengan adanya transisi energi ini, masuknya misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu dalam jumlah yang sangat besar, fluktuasi pun ada di supply side-nya. Bagaimana kita mengatasi itu ya? Kita harus membangun misalnya suatu smart grid. Control room, control system juga yang sangat-sangat state of the art. Dan ini membutuhkan dana biaya yang tidak sedikit. Nah tentu saja kami
berkolaborasi dengan dunia internasional. Saat ini ruang kendali kami, control room yang ada di Gandul kami sedang diperbarui, sehingga control room yang dibangun ini adalah the state of the art of technology, sehingga nanti kami mampu memprediksi bagaimana fluktuasi dari supply side-nya. Misalnya di sini nanti ada cuaca dalam hitungan menit seperti apa, dan kemudian dari sana nanti misalnya produksi energinya dari tenaga surya akan meningkat atau menurun, sehingga kami juga bisa melakukan balancing dengan adanya fluktuasi ini. Dan itu membutuhkan dana. Tapi dengan adanya kolaborasi internasional ini, kami bisa mendapatkan dana dengan cost of fund yang sangat murah sekali. Karena ini menjadi bagian low cost of fund to expedite the transition of energy, dalam hal ini memperkuat dari struktur organisasi dari PLN dan juga sistem dari PLN. Nah, kami juga misalnya ada green bond. Nah, green bond ini berbeda dengan global bond seperti biasa. Jadi begitu ada green bond, itu ada verifikasi, ada validasinya. Begitu dana kami terima, kami harus betul-betul mampu membangun suatu sistem monitoring yang automated, sehingga setiap tetes dolar sen dari green bond itu betul-betul untuk financing dari program-program renewable energy kami, sebagai contoh itu. Kemudian juga untuk Just Energy Transition Program ada 20 billion US dollars dana yang sudah available, dan tentu saja how we going to walk the talk, kami membangun namanya Comprehensive Investment Plan. Jadi program-program kami renewable energy kemudian kami match-make-kan. Memang dalam hal ini pemerintah Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenko Marinvest, Kemenko Perekonomian, kemudian juga dari di Istana dari Bapak Presiden sendiri yang memberi arahan langsung, sehingga dalam hal ini ada country platform. Jadi kami punya program-program yang sudah terbangun dalam program kami, kemudian di sini ada juga financing, kemudian matchmaking antara negara donor dengan kami. Nah, dengan adanya suasana kebersamaan seperti ini, saya sampai sendiri traveling ke United States ada 3-4 kali, ke Eropa ada berapa kali, pertemuan di Bali. Jadi pertemuan ini berulang dengan catatan, mereka itu sangat terkejut sekali dengan bagaimana strictly honorable intention dari Indonesian team. Yang ini lengkap, ini bukan hanya PLN tapi juga dengan pemerintah. Mereka melihat bahwa ada genuine intention dari Indonesia agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Dan lagi-lagi mereka mempertanyakan, motifnya apa? Jawabannya simple, we do really care. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak Darmawan. Sebelum saya beralih ke Pak Danif, sudah bergabung bersama kami secara virtual Bapak Satya Widyayuda. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi Nasional dan Kadin Indonesia bidang ESDM. Pak Satya, apa kabar Pak? Bisa mendengar suara kami dengan jelas? Suaranya belum terdengar Pak? Boleh di-unmute terlebih dahulu Pak? Kami belum bisa mendengar suara Bapak. Tidak diizinkan, sudah belum? Sudah, terima kasih banyak Pak Satya. Terima kasih. Baik, kami akan lanjutkan dulu dialognya terlebih dahulu kepada Pak Danif Danusa Putro. Ya. Pak Danif, ini dari sisi Pertamina and non-renewable energy Pak Danif. Saya ingin bertanya dari segi tantangan yang dihadapi mengenai transisi energi ini dari sudut pandang Pertamina non-renewable energy, new and renewable energy. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas undangannya dari CNBC, juga kepada rekan-rekan dari panelis di sini. Ya, jadi Pertamina sangat pragmatis dalam menghadapi transisi energi ini, di mana kita melihat dari Pertamina New Renewable Energy ini adalah suatu opportunity. Gitu ya, bersama dalam Pertamina Group. Pertama kita tadi seperti Ibu Sinta bilang, kita harus mempertahankan energy security. Karena kita negara berkembang, kita masih growing, GDP growth about 5% or more, itu perlu energi. Dan energi itu kita tetap perlu dari fosil, gitu ya. Jadi untuk masa transisi ini, Pertamina selaku produser dari oil and gas, kita tetap harus bisa mempertahankan dan bahkan mungkin dalam for the next 5 to 7 years itu perlu menambah
produksi, apalagi dari sisi gas yang tadi sebagai energi transisi. Namun yang kita komit karena kita memiliki roadmap untuk net zero emissions no later than 2060 adalah untuk melandaikan carbon emissions dari produksi oil and gas di Pertamina Group. Itu merupakan pilar yang sangat penting dan itu merupakan opportunity bisnis baru, gitu ya. Yang dimana Pertamina Renewable Energy bersama-sama dengan subholding hulu dan midstream dan juga downstream itu bagaimana kita bisa bersama-sama tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi hidrokarbon namun dengan emisi yang lebih rendah. Jadi itu menjadi bagian juga dari pilar kedua adalah menciptakan new green businesses. Jadi saya ambil contoh misalnya biofuel, ya, itu merupakan energi yang kita akan genjot, tetap akan memproduksi energi dari hidrokarbon, namun kita meningkatkan kadar dari nabatinya, gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah kita akan bersama pemerintah dan SDM juga akan melakukan gasifikasi. Ini di mana kita akan melakukan DME, dimethyl ether. Ya, ini satu program yang mudah-mudahan akan jalan, di mana kita ini akan mengurangi impor LPG yang diperlukan Indonesia, tapi kita ganti dengan gas yang berasal dari batu bara. Jadi bisnis-bisnis baru ini akan sangat bermanfaat karena kita memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, namun tetap menghasilkan energi yang diperlukan dengan emisi yang lebih rendah. Jadi itu salah satu contoh program-program yang kita lakukan di Pertamina Group, bagaimana kita tetap bisa menjaga energy security untuk GDP growth Indonesia, namun kita bisa melandaikan dan mungkin menurunkan emisi karbon, paling nggak skop 1 dan skop 2-nya. Begitu, Mbak. Baik Pak Danif, tadi Anda juga menyebut mengenai biofuel, lalu juga batasan terhadap ekspor LPG juga. Tadi juga ada eksplorasi mengenai lini-lini bisnis dari new and renewable energy juga yang berusaha diekspor oleh Pertamina New and Renewable Energy. Untuk pengembangan sektor energi bersih di Indonesia sendiri ini seperti apa potensinya yang bisa digarap ke depannya? Ya, jadi pengembangan energi bisnis atau clean energy ini sangat besar sekali. Indonesia memiliki resources yang sangat besar untuk generations. Tadi Pak Darmo sudah menjelaskan dari sisi RUPT yang sangat agresif. Namun dari Pertamina kita melihat ada beberapa key strategic initiative untuk bisnis di energi baru terbarukan ini. Karena kita banyak dipakai untuk transportasi ya, hasil akhirnya kan itu banyak BBM untuk transportasi dan juga untuk industrial. Kita invest heavily untuk EV dan EV ecosystem, ya, electric vehicles dan semua ekosistem terkait dengan baterai. Kedua juga kita melihat energi hydrogen, ya, green hydrogen dan blue hydrogen itu merupakan sumber energi masa depan yang sudah diakui dari seluruh riset akan menjadi alternatif energi yang bisa menggantikan energi fosil untuk sektor-sektor yang susah di-decarbonize, ya, tidak bisa memakai baterai seperti aviation, maritime, long-term transportation, big commercial trucks, dan juga sektor seperti steel mill dan cement factories, gitu ya. Hal tersebut kita akan galakan dari sisi green hydrogen karena Indonesia memiliki banyak lahan dan juga kita memiliki sumber energi bersih dari geothermal yang non-intermittent yang bisa kita pakai convert melalui proses elektrolysis menjadi green hydrogen. Yang terakhir juga ini spesifik untuk Indonesia dan juga hanya beberapa negara di dunia adalah kita akan mengembangkan bisnis natural based solutions. Di mana kita menciptakan carbon credit atau carbon sink. Ini akan merupakan suatu potensi yang sangat besar yang di mana Indonesia banyak memiliki land-based tropical forest. Nah, ini kita bekerja sama dengan Perhutani untuk bisa mengembangkan bisnis tersebut.
Mungkin sedikit tambahan saja sebelum saya beralih ke Pak Satya, Pak Danif. Bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pertamina NR ini bagaimana untuk mengakselerasi transisi energi dengan instansi-instansi terkait lainnya? Memang untuk business opportunity di renewable energy atau green opportunities ini, seperti tadi disebutkan, perlu banyak investasi. A lot of investment has to be committed gitu ya, dan juga teknologi enhancement. Jadi di sini Pertamina Group, terutama dari Pertamina New Renewable Energy dalam pengembangan tadi strategic bisnis, apakah hidrogen, apakah itu EV atau CCS, CCUS, kita harus berpartner dan kita akan berpartner. Nah di sini kita mencari partner yang memang memiliki either itu teknologi, memiliki kapasitas, kompetensi, track record, dan juga access to funding gitu ya, access to equipment, resources, EPC. Jadi hal-hal tersebut, hal-hal ini yang menjadi parameter kita untuk berpartner dan juga untuk sharing risk. Karena it's a lot of resiko dalam melakukan investasi di sektor-sektor yang cukup baru ini ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia cukup baru, tapi juga untuk seluruh dunia. Jadi responsnya sangat baik gitu ya, sangat besar sekali dari counterparty di seluruh dunia, terutama di regional seperti dari Singapura, Korean, Japan dan juga Australia, karena mereka melihat Indonesia ini dari sisi location-nya itu sangat menguntungkan ya. We may not be the cheapest producers dari sisi seperti hydrogen atau dari sisi solar dan juga wind, we not the strongest wind map resources, tapi dari sisi lokasinya kita jauh lebih advantageous gitu ya, seperti negara di Chile atau di Middle East yang mungkin punya geopolitical yang tidak stable di Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia ini sangat strategis dari sisi lokasinya dan geopolitiknya begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Danif. Saya akan beralih ke Pak Satya Widyayuda. Pak Satya, apakah masih bersama kami? Pak Satya, sepertinya masih di mute, Pak. Oke, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya senang sekali mendengarkan Pak Darmo, Mbak Sinta dan juga Pak Danif baru saja. Jadi kelihatan sekali bahwa implementasi daripada pengurangan emisi karbon sudah masuk di dalam tataran praktikal, karena industri lah sebagai penyokong daripada kesuksesan senario besar daripada pemerintah. Terima kasih banyak juga Pak Satya sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami pada siang hari ini Pak. Mungkin pertanyaan singkat saja Pak. Apa yang Bapak lihat menjadi tantangan yang luar biasa terbesar dalam pengelolaan energi di Indonesia pada masa mendatang? Ya, kita melihat konsistensi dunia itu penting. Ya, karena tadi sedikit diucapkan oleh Pak Darmo bahwa jangan sampai Indonesia menjadi korban. Ya, kalau kita melihat per kapita daripada intensitas CO2 kita sebetulnya masih di bawah daripada para negara yang lebih dulu maju. Ya, namun demikian karena kita sebagai signatories daripada Paris Agreement, ya tentunya komitmen is komitmen. Ya, negara sudah memutuskan kita akan mereduce emisi kita. Bahkan di dalam NDC kita yang baru tidak lagi 29% pada tahun 2030, tapi sudah 31,89% ditingkatkan. Dan itu sudah disampaikan pada waktu COP27 kemarin di SAM-LC. Jadi resmi kita ingin menurunkan emisi karbon lebih agresif lagi. Kalau dengan bantuan internasional tentunya juga menjadi lebih tinggi, sekitar 446 juta ton. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan dan melaksanakan? Karena energi itu dari perkiraan emisi karbonnya paling gede dibanding dengan waste, dengan industri, agriculture, dengan forestry. Ya, kita itu di forecast sekitar 1.669 juta ton. Ya, sehingga bisa dibayangkan nanti pasca 2030, ya diskusi di COP itu tidak lagi diwarnai oleh land use sama land use and forestry, tapi lebih kepada energi. Ya. Maka kenapa
kita menginginkan, tadi sudah disampaikan, tidak bisa jalan sendiri. Dan Presiden di dalam pidatonya pada waktu di Glasgow, pada COP26, di setahun yang lalu, itu tepatnya, beliau mengatakan bahwa climate finance menjadi key. Dan Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Karena ini memerlukan satu capital yang cukup intensif di dalam menjalankannya. Ya, karena mentransfer dari fosil menjadi renewables secara bertahap itu menjadi tidak mudah karena itu juga memerlukan banyak sekali inovasi-inovasi ya, yang pada gilirannya kita berharap besok harga daripada energi yang lebih sustainable itu lebih kompetitif. Nah, ini yang menjadi challenge kita. Dan Indonesia sudah memilih ya di dalam satu senario besar kami. Tujuan utamanya adalah emission reduction. Jadi bukan phasing out fossil supaya tidak ada misunderstanding di sini. Ya, dan tadi sudah disampaikan oleh baik Pak Darmo dan Pak Danif dan Mbak Sinta ya bahwa bagaimana kita menjadikan gas sebagai bridging itu sebagai salah satu jawaban bahwa kita mengurangi daripada emisi karbon menjadi titik utama, terutama di dalam jangka pendek ya, dan nanti di dalam jangka panjang sampai ada satu inovasi baru tentunya yang membuat renewable energy ini atau new energy itu menjadi lebih murah sehingga kita bisa take off dengan baik. Kita tidak ingin ya, mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Inggris beberapa waktu yang lalu ya di saat harga gas 5 kali lebih besar ya lantas renewables-nya juga belum bisa mengcover secara keseluruhan, mereka mau kembali kepada batu bara itu mengalami satu kesulitan ya yang akhirnya ada blackout beberapa hari di sana. Ya begitupun pula di Cina dan juga di India ya yang mereka merasa bahwa harga batu bara yang cukup tinggi membebani ya tetapi renewables-nya masih belum bisa mengcover secara keseluruhan. Nah, kalau kita melihat dari apa yang terjadi, ya beberapa negara yang sudah lebih dulu mereka secara agresif untuk mencoba bertransisi, maka Indonesia lebih memilih bahwasanya kita dari waktu ke waktu adalah bagaimana caranya kita mengurangi emisi karbon tersebut. Maka tadi kalau yang dikatakan bahwasanya kita menjadikan gas sebagai bridging, lantas ada inovasi, kalau di power ya itu ada co-firing, itu kan semua upaya-upaya tidak meng-phase out fosil begitu saja, tetapi bagaimana di dalam industri fosil tersebut berkontribusi di dalam pengurangan emisi karbon. Ya, seperti tadi disampaikan ada natural based solutions itu one of them yang mana bisa mengurangi daripada emisi karbon dalam kesehariannya secara natural. Ya, itu juga menjadi perilaku daripada industri fosil di Indonesia hari ini. Maka kenapa menjadi sangat penting industri fosil di Indonesia itu sudah bisa mendeklar ya, bahwa potensi emisi yang akan dihasilkan per tahunnya adalah berapa. Lantas bagaimana komitmen menguranginya? Ya, hingga tahun 2030 ya sebagai batasan. Jadi kalau kita berbicara NDC ini kan garis batasnya 2030 dan 2060. Betul. Ya. Kita berharap nanti di tahun 2060 ya, jumlah emisi yang ada ya, itu bisa dibalance gitu dengan besaran lahan yang bisa mengabsorb. Karena kita menganut rezim net zero. Kita bukan nol emisi, ini berbeda ya. Kalau net zero itu berarti bagaimana kita antara yang kita expose dengan yang kita serap menjadi seimbang. Waduh. Baik, masih mengenai capaian menuju net zero emission, Pak Satya. Dari kacamata Kadin sendiri, bagaimana pelaku usaha dan juga Dewan Ekonomi Nasional mendorong penerapan net zero emission yang berusaha dicapai pada tahun 2060 mendatang? Ya, yang paling utama adalah pemahaman ya. Karena di Kadin ya sebagai pelaksana daripada industri itu tidak semuanya mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana mengurangi daripada emisi karbon. Ya, karena yang ada di pikirannya di industri manufacture, di industri menengah, kecil menengah, itu adalah bagaimana mereka masih berpikir untuk mendapatkan untung di dalam keseharian. Maka kenapa beberapa langkah yang diambil, terutama yang pertama, tahap pertama adalah
BUMN, yaitu menjadi pionir karena mereka ada di bawah daripada umbrella daripada pemerintah. Lantas dari BUMN tersebut, ya industri-industri penunjangnya kan itu otomatis bisa diajak untuk bisa turut serta mensukseskan penurunan daripada emisi karbon tersebut. Sehingga di sektor swasta murninya nanti kita berharap pemahaman itu bisa dijalankan dan mereka juga merasa tidak terbebani, ya, sehingga menjadi behavior mereka. Misalkan seperti penerapan circular economy. Ya, jadi kalau di dalam prinsip circular economy itu ada reduce, reuse, and recycle. Nah, industri apapun juga yang menjadi penopang daripada industri-industri yang ada di dalam BUMN, mereka sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip yang sifatnya lebih sustainable. Nah, ini kalau bisa kita jalankan dengan baik, maka secara serentak, saya yakin capaian daripada pengurangan emisi karbon ini akan lebih cepat dari waktu yang kita harapkan. Baik Pak Satya, jadi masih memang fokusnya adalah capaian untuk mengurangi emisi karbon, not necessarily langsung transisi ya, transisi dari energi fosil ke new renewable energy. Mungkin saya sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan bertanyakan terakhir kepada Bu Sinta selaku Sekretaris SKK Migas. Sejauh mana peran SKK Migas sendiri dalam mendorong pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik Indonesia? Apa saja tantangannya pula? Ini masih mengenai pengurangan emisi karbon ya Bu ya. Baik, dalam pemanfaatan migas Indonesia, terutama gas, sebenarnya itu 68% itu untuk domestik sudah, dan tentunya pemerintah terus mendorong bahwa domestik ini yang nomor satu. Posisi sekarang ini 68% untuk domestik, 38% untuk ekspor. Dan untuk domestik itu didominasi oleh industri, pupuk, dan kelistrikan seperti tadi juga sudah sampaikan. Namun tadi sekali lagi kenapa kita masih ada ekspor tadi, ketersambungannya yang masih jadi PR terutama untuk area-area Indonesia Timur yang industri pemanfaatannya yang masih belum banyak. Jadi saat ini kita juga mengharapkan kolaborasi Kementerian ESDM dan Kementerian Industrian dalam hal infrastrukturnya. Mungkin itu. Baik Ibu, dan karena keterbatasan waktu saya akan langsung melayangkan kepada hadirin untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya langsung bisa langsung ditujukan kepada narasumber kami yang masih ada di sesi ini. Silakan Mbak. Di meja D4. C5 ya. Silakan Mbak untuk nama, pertanyaan dan narasumber yang ingin ditujukan untuk pertanyaannya. Tes, selamat sore semua, saya Marsha Dinda, saya reservoir engineer dari salah satu perusahaan di Indonesia. Saya mau tanya sebenarnya untuk Pak Darmo ya, tapi mungkin Bapaknya sudah live. Mungkin saya sampaikan ke Pak Danif aja nih. Isu untuk renewable energy itu pasti investasi teknologinya yang besar. Dan kebetulan saya suka banyak project-project di kantor, isunya adalah investmentnya nggak akan menarik karena harga gas price-nya yang dibeli PLN itu sangat rendah. What is your comment about it, Pak Danif? Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak. Pak Danif ada tanggapan tersendiri mengenai hal tersebut? Oke. Ini kan terkait dengan harga gas untuk pembangkitan ya, PLTG gitu ya. Kita actually, we do have one big project related to PLTG ya, gas to power pakai FSRU about 1.8 giga. Emang kan untuk pembangkitan Pak Wahyu ya, harga gas itu disubsidi. Jadi dengan itu saya ngeliatnya justru actually karena ada subsidi harga gas sehingga proyek-proyek besar seperti yang dimiliki oleh Pertamina Renewable Energy di Jawa 1 itu they actually can give a very competitive tariff. At the end, this is komponen C. Komponen C-nya itu yang disubsidi pemerintah. Tapi dari sisi capital investment, komponen A, B, dan D-nya itu, that's how we actually use the technology. Kita akan COD di Q1 2023, Jawa 1, 2 kali 880 megawatt combined cycle. Ini is one of the largest di Southeast Asia gitu ya. Jadi dan the tariff yang kita bisa
kasih ke PLN dan we still make the return gitu ya, based on above our threshold karena kita memakai teknologi yang efisien dan memakai combined cycle sehingga ujung-ujungnya buat off-takernya itu is a good tariff gitu ya, buat PLN is good tariff, tapi buat kita juga making close to 2 billion investment itu we can get the return gitu. Jadi ya ini dalam hal ini pemerintah mensupport power generations, gas to energy yang sebagai energi transisi itu untuk bisa tetap memberikan energi dengan emisi yang lebih rendah daripada PLTU begitu Mbak Marsha. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Marsha. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Baik, ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan kepada narasumber kami, masih ada durasi, bisa ditanyakan kepada Ibu Sinta selaku Sekretaris Kepala Migas. Oke, terima kasih. Saya Suganda Talib dari Mirah Ganal Energi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin menanyakan ke Pak Danif, tadi disampaikan ada program dari Pertamina untuk merubah penggunaan LPG ya, itu menggunakan dimethyl ether, DME. Nah itu kan bahan bakunya yang digunakan adalah batu bara. Itu bagaimana korelasinya kita di sini bicara untuk menurunkan emisi ya. Nah, sementara memang di satu sisi merubah LPG ke DME, tapi akan menimbulkan masalah baru. Kita tahu bahwa memproduksi batu bara itu akan merilis CO2. Mohon tanggapannya. Cukup pertanyaannya Pak? Baik, ya, terima kasih Pak. Jadi memang di sini kita produksi bata bara, any production ya Pak ya, any production sekarang ini apakah dari sisi transportasinya, truckingnya, excavatornya, that's where the emissions actually coming from kan Pak ya, gitu. Nah jadi batu baranya sendiri kan kita memiliki sumber energi batu bara yang abundant, yang cukup besar. Di sini program gasifikasi atau DME ini adalah satu program di mana saat ini pemerintah memerlukan energi dari LPG, dari yang kita masih impor Pak. Nah ini jadi seperti kita tahu LPG itu sendiri prosesnya kita sebagai pemakai ya itu ada skop 3-nya, ada emisinya. Jadi poinnya di sini ada beberapa hal di mana kita bisa mereduce import yang memakai reserve dari sisi current account deficitnya bisa berkurang. Kedua, kita tetap memakai sumber daya yang kita punya, gitu ya. Nah dari sisi produksinya saya setuju itu masih ada emisi karbon dari produksi batu baranya ya Pak ya. Tapi di sini kita melihat bahwa untuk electrification dari yang tadi itu excavator, apakah trucking, apakah itu processing, itu kan memakai energi yang sekarang ini kan apakah itu dari BBM dan juga PLTU. Nah itu adalah kesempatan bagaimana that itself has to be decarbonized tuh Pak, begitu. Tapi poinnya program yang mengenai gasification memakai DME ini benar-benar bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Impor LPG yang masih memakai current account dari pemerintah itu. Kan itu kan LPG ini kan pertama yang 3 kg itu masih subsidi tuh Mbak. Jadi ada subsidinya kita kurangin, impornya kita kurangin juga. Sedangkan kita memakai resources yang kita ada, batu bara yang sekarang banyak dipakai untuk PLTU, bisa kita alihkan untuk penggunaan gasifikasi. Demikian Pak. Keputusannya memang long term ya Pak ya, dengan ada penggunaan DMI tapi ada beberapa yang di offset juga mengenai pengurangan subsidi dan lain-lain. Apakah sudah cukup menjawab ataukah ada tanggapan lebih mengenai jawaban dari Pak Danif? Silakan Pak. Ada yang bisa memberikan mic? Sorry. Ya, silakan Pak. Kita tidak bisa mendengar suaranya. Ya, jadi pertanyaan saya artinya itu ada kontradiksi di satu sisi kita menghemat ya tadi merubah
LPG menjadi DME. Tetapi itu kita merilis CO2 dengan memproduksi dari bahan batu bara. Jadi dengan program kita bicara ini adalah energi transisi, mengurangi gas emisi. Nah, itu memproses coal menjadi diproses itu akan menghasilkan CO2. Kontradiksi, Pak. Ya, ada tanggapan tersendiri Pak Dhani? Mungkin ini bisa saya sebut seperti gas to energy ya. Gas to energy sendiri itu masih menghasilkan emisi, begitu Pak. Jadi mungkin kita membandingkan kalau PLTG dengan PLTU ya Bu Sinta ya, di mana PLTU itu emisinya 2 kali lipat daripada PLTG. Jadi mungkin ini saya bisa menekan analogi yang sama apabila kita tetap memakai LPG dan digantikan dengan DME Pak. Gitu Pak ya. Jadi kalau dari sisi produksi batu baranya memang itu tidak berubah sih Pak, begitu ya. Kecuali memang dari sisi proses untuk menghasilkan batu bara itu ada dekarbonisasi, begitu. Baik Pak, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Pak Dhani dan Saputro. Jika ada yang masih dilayangkan pertanyaan silakan, kami masih memiliki durasi waktu. Silakan Mas yang ada di meja C4. C4 untuk mic diberikan kepada Mas yang berada di C4. Nama pertanyaan narasumber yang ingin dituju untuk ditanyakan. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Kesempatannya saya mau Rizal dari Asper Migas. Pertanyaan mungkin ke Pak Danif ya, atau mungkin SKK Migas juga, Bu Sinta juga bisa menjawabnya. Gas ini memang adalah energi fosil transisi yang sebenarnya terbagus sebenarnya. Yang saya lihat untuk Indonesia. Eropa itu berpuluh-puluh tahun bertransisi menggunakan energi gas. Nah, yang terjadi permasalahan di Indonesia ini adalah bagaimana penyerapan gas, bagaimana kita meningkatkan demand gas di Indonesia ini. Dan salah satu kuncinya yang selalu saya sampaikan ke media adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur. Ya, dengan meningkatkan infrastruktur, harga gas bisa menjadi murah dan demand-nya bisa meningkat. Sehingga produksi gas yang berlimpah di Indonesia ini, yang cadangannya luar biasa, itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Nah, sekarang bagaimana biar infrastruktur ini bisa terbangun secepat-cepatnya, mau itu pendanaan dari dalam negeri maupun dari luar, kerjasama KBBU dan lain sebagainya, apa rencananya ke depannya dan bagaimana bisa meningkatkan demand gas ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Mungkin untuk dijawab terlebih dahulu oleh Bu Sinta Damayanti. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya adalah peta energi Pak. Saat ini Menteri ESDM sedang mempersiapkan peta energi. Jadi peta energi itu memang menggambarkan semua potensi energi yang ada di Indonesia, baik itu ya karena Menteri ESDM ya dari batu bara, dari migas, minerba, juga dari EBTKE. Nah, kemudian kolaborasinya tentunya dengan infrastructure. Nah, infrastructure itu juga sedang dipetakan juga adalah kedepannya, kebutuhan listrik kedepannya seperti apa. Seperti kita tahu misalnya dengan adanya roadmap green energy, tentunya tadi seperti disampaikan juga bahwa PLN itu juga punya roadmap. Dia akan mencoba beralih dari batu bara dan diesel untuk lebih banyak menggunakan gas. Nah, yang pada saat peta energi ini terkolaborasi, kita bisa lihat bahwa pada saat ada satu area PLN yang akan beralih untuk menggunakan gas, suplai gasnya ada enggak? Kalau pada saat di area tersebut tidak ada suplai gasnya, mau dari mana? Di situ yang kemudian akan dipetakan dan kita akan melihat tergambar di situ bahwa area yang akan beralih ke gas ternyata suplai gasnya hanya dari area tersebut dan area tersebut ternyata belum banyak penemuan gas. Jadi kemudian itu harus berkolaborasi di Menteri ESDM-nya harus juga membuat wilayah kerja baru sehingga area-area yang potensi eksplorasi bisa terbukti atau kemudian dia membuat satu infrastruktur
membawa area yang berlebih gasnya, bisa dibawa ke area yang kurang. Tim gas balance itu sudah terbentuk lama dan kita rapat itu sudah mingguan untuk membahas shortage atau kelebihan di satu area, dan di situ kita juga bahkan sudah memetakan potensi-potensi yang bahkan masih eksplorasi, Pak. Jadi jawabannya adalah peta energi, Pak. Dan itu adalah kolaborasi bukan dari Menteri KSDM saja, tapi dengan Kementerian Keindustrian dan menteri-menteri terkait. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Baik, Bu Sinta, ada tanggapan tersendiri dari Pak Danif? Ya, mungkin sedikit saja dari Pertamina Group, obviously ini saya setuju ya, bahwa untuk meningkatkan demand itu perlu infrastruktur. Jadi tadi sudah disebut kelebihan Jatim, kekurangan di Jabar, dari Tangguh, bagaimana bisa bertransportasi ke demand. PGN juga actively di sini ya Bu Sinta, kita juga banyak membangun jaringan gas ya, Jargas itu di kota-kota, di mana ini sama tadi dengan statementnya mengurangi impor LPG gitu. Jadi dengan kalau ada kita bangun jaringan gas sampai ke last mile-nya itu, dan berharap dari sisi distributionnya sudah jalan ya Bu ya. Nah itu bisa akan meningkatkan demand gitu kan. Seperti kita tahu kita banyak sumber-sumber yang belum kita eksplor. Begitu. Baik Pak Danif, apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Bu Sinta dan Pak Dani? Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi yang dapat diajukan. Silakan di meja D2, Bapak. Silakan Pak. Saya Burhanuddin dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Baik. Pertanyaan ke Bu Sinta. Bu Sinta, target 1 juta barrel dan 12 BCF ini kan tinggal 8 tahun lagi ya. Kemudian dari beberapa isu, saya setuju tadi bahwa fosil pada akhirnya mendampingi terutama gas untuk transisi energi. Kemudian kita tahu juga bahwa langkah dari exploration ke production itu kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Lalu bagaimana dengan 8 tahun ini untuk percepatan-percepatan apa yang dilakukan sehingga kita yakin bahwa 1 juta barrel dan 12 BCF nanti bisa mendampingi transisi energi ini. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya, silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Burhan, rekan geologi saya. Jadi long term planning, terutama yang 12 BCF karena kita bicara green energy di sini, tentunya itu dibangun dari data-data yang sudah ada. Jadi strukturnya, lapangannya itu ada. Nah, kembali lagi tadi kita bicara gas. Ketersambungan hulu ke hilir ini sangat penting. Jadi banyak, saya tidak mau bilang kendala karena seakan kendala itu kita masih punya PR dan tidak berusaha. Tapi saya peluang bilang ya, itu adalah challenges yang harus kita jawab karena sering terjadi dalam gas ini adalah kita sudah bereksplorasi, kita sudah punya konsep pengembangannya, tapi ternyata yang masih belum beres ada di hilir. Ujung-ujungnya nggak ngalir juga itu gas. Nah, kita sudah sering membuat satu kolaborasi, salah satu juga yang tadi sudah saya sebut-sebut gas balance itu adalah tim yang terbentuk bahkan sampai ke hilir. Jadi kita memang membahas yang untuk memastikan bahwa semua eksplorasi kemudian pengembangan itu bisa termanfaatkan. Dan yang kedua tentunya kita memastikan juga program-program produksi yang sudah direncanakan di 2023, kita baru saja selesai work program and budget yang kita sudah sangat agresif walaupun rapat teknisnya baru selesai saja pembahasan budget, tapi semua untuk perizinan sudah bisa dimulai. Dan kita juga punya one door policy, jadi datang ke satu pintu dan kita akan bantu sebagai mitra untuk pengurusan perizinannya. Bahkan kalau sadar di organisasi baru kita bilangnya bukan deputi monetisasi tapi komersialisasi. Karena di situ deputi juga
akan membantu dalam mengkomersialkan si gas tersebut. Jadi insya Allah 12 BCFG itu akan terpenuhi di 2030 karena barangnya dan lapangan-lapangannya itu sudah jelas ada. Yang penting adalah bagaimana semua program-program itu terrealisasi. Dan salah satu tentunya sudah berkali-kali terbukti bahwa pemerintah hadir dalam insentif. Jadi kalau memang salah satu kendalanya itulah keekonomian, di situ pemerintah hadir dan sudah ada beberapa company yang sudah mendapatkan insentif, Pertamina termasuk. Mungkin itu jawabannya Pak Burhan. Terima kasih banyak Bu Sinta, apakah sudah cukup menjawab Pak Burhan? Baik, masih ada sisa untuk satu pertanyaan lagi jika yang ingin dilayangkan kepada narasumber kami, silakan. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut dalam sesi panel kedua ini kita akan tutup. Namun sebelumnya saya akan minta closing remarks terhadap Bapak Satya yang masih bergabung bersama kami secara virtual. Pak Satya, apakah masih bersama kami Pak? Masih Mbak. Pak Satya, terima kasih masih menunggu Pak. Sedikit closing remarks Pak di acara ini, komitmen Indonesia untuk mencapai transisi energi dan juga mempercepat laju transisi hijau di Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi juga sekaligus tadi mengenai beberapa pertanyaan bahwa masalah energi itu memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Ya, maka dibentuknya Dewan Energi Nasional yang terdiri dari beberapa menteri dan pemangku kepentingan. Itu kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Infrastruktur tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Energi, ya, karena di situ ada aspek Kementerian Perindustriannya dan juga Kementerian Keuangannya. Maka kenapa itu kita diskusikan supaya semua misalkan kawasan ekonomi khusus ya itu diperuntukkan untuk penggunaan energi yang bersih. Sehingga kewajiban untuk menyediakan infrastruktur kita akan mendorong Kementerian Perindustrian ya dan juga kementerian yang lain agar mereka konsisten terhadap pengembangan energi masa depan yang lebih bersih. Maka kami ingin menutup dengan mengatakan bahwa komitmen bertransisi tidak bisa dijalankan tanpa komitmen dari seluruh komponen bangsa ini. Terima kasih, mudah-mudahan net zero emission 2060 akan tercapai. Komitmen kolektif yang harus dilakukan seluruh stakeholder terkait. Terima kasih banyak Pak Satya sudah bergabung bersama kami, sudah meluangkan waktunya walaupun secara virtual. Terima kasih banyak Pak, salam sehat dan sukses selalu Pak. Dan untuk closing remarks tersendiri mungkin dari Bu Sinta, silakan Bu. Ya mungkin tidak beda jauh dengan Pak Satya, jadi ini adalah kolaborasi beberapa kementerian dan tentunya dengan roadmap yang sudah ada dan kita bentuk bersama-sama yang tentunya bersinergi ya kita bisa melaksanakan dan mencapai target yang sudah dibuat. Net zero emission pada 2060 ya. Pak Dhani, terakhir dari Bapak, dari segi new and renewable energy. Ya. Terima kasih. Dari kami selaku pelaku bisnis perusahaan energi nasional melihat transisi energi ini merupakan suatu peluang yang sangat besar. Apalagi Indonesia memiliki banyak resources yang bisa dipergunakan, yang belum dipergunakan untuk menghasilkan energi baru dan terbarukan ya. Ditambah lagi juga dengan untuk menjalankan Just Energy Transitions Program itu saya optimis itu dapat bisa dilakukan. Namun dengan catatan bahwa mendapatkan tadi yang Pak Satya dan Bu Sinta bilang mendapatkan dukungan dan juga support dari seluruh pelaku dan juga nggak cuma government ya, nggak cuma dari institusi government tapi juga lingkungan internasional, financial institutions dan juga dari masyarakat untuk bisa mencapai transisi energi yang tidak lebih mahal, gitu ya. Jadi berkeadilan, affordable, dan ini seharusnya bisa dicapai apabila semuanya itu melakukan hal dengan tujuan yang sama. Support dari regulasinya, insentifnya, perilaku kita selaku masyarakat dan lain-lain. Itu mungkin
closing remarks saya. Terima kasih banyak. Jadi ekosistem yang kondusif, suportif dari governance bahkan juga sampai masyarakat untuk mendukung transisi hijau di Indonesia. Dan closing remarks dari Pak Danif Danusaputra tadi menutup sesi panel discussion kita yang kedua pada Forum Transisi Energi 2022 ini kami akhiri pula sampai di sini. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para hadirin dan juga terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Bapak Angga Satya yang sudah bergabung secara virtual. Pak Danif, terima kasih banyak Pak, all your perspective. Dan terima kasih banyak Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi diskusi dengan tema mempercepat laju transisi hijau di Indonesia. Kami mohon untuk kesediaannya Pak Danif dan juga Ibu Sinta untuk tetap berada di atas panggung. Karena kita akan ada sesi penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Kepada Bapak Wahyu Daniel kami persilakan. Inilah sesi penyerahan plakat yang akan diberikan langsung oleh Bapak Wahyu Daniel selaku pemimpin redaksi CNBC Indonesia yang akan diberikan terlebih dahulu kepada Ibu Sinta Damayanti, Sekretaris SKK Migas. Berikutnya penyerahan plakat akan diberikan kepada Bapak Danif Danusaputro, CEO Pertamina New and Renewable Energy. Kami persilakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Satya, Bapak Darmawan, Bapak Danif dan juga Ibu Sinta yang telah hadir pada sesi diskusi kali ini. Kami persilakan untuk moderator, narasumber dan juga Bapak Wahyu Daniel untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi tadi. Jadi memang kunci dari mempercepat laju transisi energi hijau di energi Indonesia ini adalah kolaborasi dan juga sinergi. Pemirsa serta hadirin yang terhormat, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk para pendukung acara dan juga para hadirin dan juga pemirsa yang telah menyimak Forum Transisi Energi dengan tema Strategi Transisi Energi Indonesia yang didukung oleh SKK Migas dan PT PLN Persero. Saya Sasa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali CNBC Indonesia Beyond Business.